Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, kembali lagi di channel Kopdar Mobile. Dan pada kesempatan kali ini kita akan memberikan gambaran khususnya bagi rekan-rekan yang menanyakan bagaimana membangun suatu stasiun gateway ya. Kita pakai istilah ini saja untuk memudahkan. Jadi membangun stasiun gateway, terlalu atas, membangun stasiun TeamSpeak 3 ya, stasiun gateway TeamSpeak 3 atau TS3. Oke. Namun sebelum dilanjut, kita tundukkan dulu kepala kita masing-masing sejenak untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan kita semua dibebaskan dari dampak wabah corona. Mudah-mudahan kita dihindarkan, dilindungi, dan bagi rekan-rekan saudara-saudari kita yang saat ini sudah terkena dampaknya, mudah-mudahan segera Allah sembuhkan dan yang meninggal diterima di sisinya tentunya. Baik, dengan keyakinannya masing-masing tentunya, khususnya kaum muslim muslimat, saya pimpin untuk Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita lanjutkan. Oke teman-teman, mungkin sebagian sudah pada tahu untuk apa kita membangun stasiun gateway ini adalah untuk menghubungkan antara analog, HT ataupun rig ya, HT ataupun rig itu analog, bisa berkomunikasi dengan radio network, digital network lah. Tentunya HP Android gitu kan, kemudian tablet juga bisa, PC juga bisa melalui komputer gitu kan, ataupun laptop. Kalau sebelum-sebelumnya kita menggunakan Zello, nah kita sekarang menggunakan TeamSpeak ya. Kenapa? Karena Zello ada delaynya dan sebetulnya nggak masalah sih, karena dia mudah. Lihat di video-video sebelumnya saya udah jelaskan. Cuma yang kita bahas sekarang adalah TeamSpeak. Dia kelebihannya cepat, tidak seperti Zello, delaynya hampir tidak ada delaynya, tapi dia tidak bisa terekam ya. Dan memang kalau untuk TeamSpeak ini harus luas gitu, harus luas. Baik, kita lanjut via TS3 nih. Apa saja yang diperlukan untuk membangun suatu stasiun gateway? Perangkatnya otomatis stasiun nih, stasiun gateway. Pertama, otomatis perangkat analognya, radio analognya. Ini sarana ataupun perlengkapan yang kita butuhkan untuk membangun stasiun gateway. Satu, radio gateway analognya. Mau HT bisa, mau rig juga bisa. Cuma rata-rata sih menggunakan kalau untuk HT DJ dari Alingco ya, DJ 195, 196. Nah kemudian kalau rig itu biasanya menggunakan DR 135 MK2 misalkan, atau MK3. Nah begitu ya. Kemudian yang kedua adalah interface, gateway interface-nya. Interface atau interface gateway TS3. Yang keempat, kok yang keempat sih? Yang ketiga adalah PC,
komputer, personal komputer yang ada COM portnya. Karena berbeda dengan Zello, jadi untuk PTT-nya dia menggunakan ini untuk trigger PTT-nya. Makanya PC-nya juga harus ada COM portnya itu, ya, bukan kompor, meleduk gitu kalau kompor. Lanjut, kemudian otomatis koneksi internet, ya, internet. Usahakan kalau memang penggunaannya itu luas dan membutuhkan koneksi yang bagus, sebaiknya 20 Mbps ini untuk internetnya ya. Sebenarnya 10 Mbps juga cukup lah, menyesuaikan kebutuhan gitu. Baik, ini stasiun gateway. Tambahannya otomatis ketika kita menggunakan radio HT atau rig, ini perlu ditambah dengan antena analognya, disesuaikan dengan frekuensi yang digunakan, kemudian dimatchingkan dulu tentunya biar aman, baik simplex maupun duplex ya. Kemudian kabel tentunya, kabel, terus ya power supply kan gitu ya, sebagaimana umumnya orang-orang mempunyai stasiun radio analog di rumahnya masing-masing. Baik, nah ini stasiun gateway. Nah di komputer ini diinstal aplikasi TS3-nya di personal komputernya itu kan. Nah, kira-kira begitu ya. Nah sehingga akhirnya kalau misalkan di suatu kota, ini kota A, kemudian katakanlah di kota B juga mempunyai stasiun gateway, kemudian kota C juga mempunyai stasiun gateway, kemudian di luar negeri, misalkan luar negeri, tentunya otomatis harus menyesuaikan dengan kebijakan dan peraturan di negara tersebut ya untuk radio analognya. Ini juga katakanlah ini D ya, juga ada stasiun gateway, kita pakai SG aja untuk stasiun gateway-nya, istilahnya ya, stasiun gateway. Nah ini stasiun gateway juga. Nah, semuanya masuk ke server istilahnya ya, server, kemudian server TS3, kemudian pada room ya. Ini nanti ada link kota A atau gateway kota A, gateway kota B, gateway ini di TS3-nya ya. Kota C, kemudian luar negeri, misalkan gateway luar negeri D, misal gitu ya. Ini hanya sebatas untuk memudahkan saja. Dipersatukan di dalam suatu room, maka ketika ada radio analog yang transmit ke stasiun gateway A, ini bisa didengar oleh radio analog juga pada kota B, kota C, kota D. Begitu juga ketika luar negeri transmit, baik menggunakan radio analog ya, HT maupun rig, karena di areanya itu sudah ada stasiun gateway, transmit pakai Henry transceiver dengan antena sejengkal, asal nyampe ke stasiun gateway-nya, masuk ke server TeamSpeak 3 di room gateway ini ya, maka modulasinya atau pembicaraannya dapat didengar oleh semua yang ada di kota A, di stasiun gateway kota A, kota B, kota C, kota lainnya yang barangkali nanti ada yang melingkan juga ke room tersebut. Begitu juga yang menggunakan TeamSpeak melalui Android ya, melalui Android maupun melalui Windows,
eh, komputer maupun tablet gitu ya. Nah, Android Windows user ketika masuk di sini, misalkan ini Ubed ini, ada Ubed ini, di sini masuk juga Ubed. Nah, dari TeamSpeak, dari Android misalkan ya. Nah, ketika ada pembicaraan di stasiun luar negeri, stasiun C, kota C, B maupun A, ada pembicaraan, ini terdengar sama Ubed gitu. Begitu juga ketika Ubed berbicara ya, masuk misalkan begitu kan, ini akan terdengar oleh yang ada di kota A, kota B, kota C, kota D yang menggunakan HT ataupun RIG. Begitulah kira-kira gambarannya. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Sekali lagi ini gambaran untuk rekan-rekan yang awam dan baru mengenal dunia radio komunikasi dan apa saja yang mesti kita siapkan ketika ingin membangun suatu stasiun gateway di suatu kota, sehingga teman-teman di kota tersebut terwakili dengan ada stasiun gateway tersebut bisa menggunakan handy transceiver yang tidak berbayar gitu ya, maupun rig gitu. Kalau ini kan asal ada baterai, asal ada setrumnya, masih ada setrumnya, dia bisa mancar tanpa kuota gitu. Dan teman-teman jangan khawatir, yang menggunakan Android juga di TS3 ini itu sangat rendah sekali. Mungkin kalau apalagi kalau hanya sebatas monitor saja. Kalaupun dipakai bicara terus menerus setiap hari 24 jam sampai 30 hari, 7 hari 24 jam 7 hari 30 itu 30 hari itu tidak menghabiskan kuota yang gede kok gitu. Paling maksimalnya itu juga kalau dipakai terus menerus cuman 1 giga saja gitu. Demikian gambarannya. Mohon maaf bila ada kekeliruan, belepotan. Dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi mohon maaf atas kekeliruannya. Silahkan dikoreksi saja di komentar. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.